Wajah Provinsi Kalimantan Timur pada 4 tahun kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr. Insinyur Haji Isranur MSI dan Wakil Gubernur Kaltim Haji Hadi Mulyadi SSI MSI telah menampakkan sejumlah pencapaian, kemajuan, dan prestasi. Dengan mengusung visi pembangunan berani untuk Kaltim berdaulat, Isran Hadi memberikan jejak nyata hasil pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan benua etam. Ujian dan tantangan Isran Hadi dalam membangun Kalimantan Timur tidaklah kecil. Wabah COVID-19 yang melanda tanah air lebih dari 2 tahun sejak 2019 adalah masa-masa sulit dan penuh tantangan. Namun, Isran Hadi bangkit menggalang kerjasama dengan semua pihak sehingga penanganan penderita COVID-19 teratasi. Dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi kerja Isran Hadi. Ketika itu dan hingga kini, layanan kesehatan masyarakat terus berjalan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda dan Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan, rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota, serta pusat-pusat kesehatan masyarakat dibenahi dan ditingkatkan kualitas layanannya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mendirikan rumah sakit mata dan pengembangan rumah sakit Korpri di Samarinda. Hampir 4 tahun kehidupan rakyat Kaltim kian membaik, yang tergambar dari posisi Indeks Pembangunan Masyarakat atau IPM Kaltim yang meningkat berada di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu juga usia harapan hidup di Kaltim tahun 2021 lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu 74,61 tahun, sedangkan nasional 71,57 tahun. Badan Pusat Statistik juga mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2022 sebesar 236,25 ribu orang. Jumlah tersebut menurun dalam setahun 5,52 ribu orang jika dibandingkan Maret 2021. Dan posisi Kaltim berada nomor 10 terendah se-Indonesia. Selain itu, tingkat pengangguran hingga 2022 mampu ditekan 5,72%. Untuk meningkatkan SDM rakyat Kaltim, Isran Hadi telah memberikan beasiswa Kaltim Tuntas yang setiap tahun jumlahnya lebih dari 100 miliar dan dinikmati oleh ribuan orang dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang di masa pandemi COVID-19 sempat minus pada 2021 dan 2022 mulai bangkit, sekaligus menempatkan Kaltim pada posisi kedua tertinggi se-Kalimantan setelah Kalimantan Selatan. Pada 2021, kinerja dan inovasi pembangunan sektor pertanian Kaltim mendapat penghargaan Abdi Bakti Tani yang diterima Gubernur Isranur dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Istana Negara Jakarta. Pada tahun 2020 dan 2021, Kaltim juga berhasil melakukan ekspor non-migas terbesar kedua dari 34 provinsi di Indonesia setelah Jawa Barat. Selama 2022 juga tercapai nilai tukar petani 124,20 dari target 119. Indeks Gini 0,327, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,06, Indeks Reformasi Birokrasi 68,47, dan Indeks Demokrasi Kaltim 81,99 berada di posisi ketiga nasional di bawah DKI Jakarta dan Gorontalo.
Realisasi investasi Kaltim mencapai 41,20 triliun rupiah dari target investasi 2022 sebesar 54 triliun atau 76,31%. Selain itu, penanaman modal dalam negeri atau PMDN Kaltim pada tahun 2021 masuk peringkat 5 nasional yang menunjukkan kinerja perekonomian terus membaik. Kinerja perekonomian dan investasi demikian menunjukkan bahwa meskipun di tengah pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim tetap bekerja keras membangun perekonomiannya dengan baik. Kehadiran ibu kota negara baru di Kaltim diyakini memberikan dampak sangat luas untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur harus bersiap menyongsong IKN dengan menggerakkan semua potensi di berbagai sektor pembangunan. 4 tahun kepemimpinan Isran Hadi, ruas jalan provinsi kondisi mantap semakin meningkat. Tahun 2018, kondisi jalan mantap sekitar 50% dari total 895 km. Pada akhir 2021, mencapai 75,2%. Akhir tahun 2022, kondisi mantap 77,41%. Dan direncanakan di tahun 2023, menembus 82% atau 711 km, kondisi jalan provinsi sudah mantap. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, Pemprov Kaltim dan berbagai pihak membangun dan merehabilitasi 4.039 unit rumah tidak layak huni dan rumah layak huni di wilayah Kalimantan Timur. Ditargetkan ke depan akan terbangun 35.000 rumah layak huni. Kalimantan Timur dianugerahi Tuhan dengan sumber daya alam yang besar dan berlimpah, yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk devisa dan pembangunan di tanah air. Sementara itu, yang kembali ke Kaltim dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lain-lainnya terbilang sangat kecil dan tidak memberikan rasa keadilan. Isran Hadi berjuang menuntut hak dan keadilan. Sumber daya alam Kaltim harus diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai sumber penghasilan daerah juga digali semaksimal mungkin. Pada tahun 2022, Kaltim mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai terbaik kedua nasional setelah Provinsi Gorontalo dalam penghimpunan pendapatan daerah. Ketika itu 2021, target Kaltim 9,8 triliun rupiah dan terrealisasi 10,22 triliun rupiah atau 106,57%. Dengan persetujuan bersama pemerintah dan DPRD Kaltim, besaran APBD Kaltim tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar 17,2 triliun rupiah yang merupakan APBD terbesar sepanjang sejarah Provinsi Kalimantan Timur berdiri yang patut disyukuri. Keberhasilan pembangunan yang dicapai Kaltim tentunya berkat dukungan penuh masyarakat, stakeholder, dan jajaran aparatur pemerintah yang terus berupaya mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, profesional, dan berorientasi pelayanan publik. Dari niat ikhlas, dari pengabdian, dari dedikasi penuh cinta, hadirlah ragam prestasi dan penghargaan pembangunan dari berbagai sektor.
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kita maju berdaulat, semoga selalu bahagia untuk segenap rakyat.